Viral seorang pengemudi mobil yang marah dan berusaha melawan polisi. Saat polisi memintanya keluar mobil di Jalan Raya Magetan, Jawa Timur. Polisi seketika meminta pengemudi ini keluar saat mobilnya berhenti di perempatan lampu lalu lintas Desa Purwosari, Jalan Raya Magetan. Sambil menggendong anaknya yang menangis, sang istri pun ikut keluar mobil. Ia berupaya menenangkan suaminya. Belakangan terungkap peristiwa terjadi ketika mobil tersebut menyenggol pengendara motor. Mereka pun sepakat berdamai dan menyelesaikan masalah tabrakan itu di kantor Polres Magetan. Namun ada warga yang melapor ke polisi telah terjadi peristiwa tabrak lari. Kendaraan tersebut tidak tabrak lari, melainkan kendaraan tersebut saling senggolan dengan sepeda motor dan sudah sepakat di jalan. Namun demikian, si pihak pengemudi mobil tadi sudah izin kepada pihak sepeda motor untuk mengantar anaknya dulu ke sekolah. Namun demikian, karena kurangnya informasi di lapangan atau di TKP, sehingga ada telepon masuk di pos bahwa menyatakan itu laporan tabrak lari. Tapi setelah kita amankan ternyata bukan tabrak lari. Usai dimintai keterangan oleh polisi, sang pengemudi mobil pun diperbolehkan pulang. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Ya, ini hanya karena tidak terima ditegur, pelaku dengan gampangnya meluapkan amarah pada petugas. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bagaimana segala kesalahpahaman sebenarnya bisa terselesaikan dan tidak ada yang akan dirugikan satu sama lain jika bisa dikomunikasikan dengan baik. Ustaz, tadi kita udah ngomongin soal dendam, sekarang kita ngomongin soal amarah gitu Ustaz, yang tidak tertahan. Tapi ini semakin berkembangnya zaman, sebenarnya semua serba mudah dan canggih. Tapi masih ada aja sebagian orang yang suka seenaknya gitu ya, dan sulit mengontrol emosi. Apakah ini juga tanda keimanan mudah sekali luntur sebenarnya Ustaz? Ya Mbak Sheila Purnama, teknologi itu adalah media untuk kita diuji oleh Allah kesabarannya, menahan emosinya. Karena semakin dekat kita dengan teknologi, semakin dekat kita dengan ujian-ujian. Justru inilah sesungguhnya bagi kita adalah introspeksi bersama. Padahal teknologi itu kan untuk kemudahan. Teknologi adalah media kebaikan kita. Media untuk kita saling bertegur sapa, saling memberikan kebaikan dengan mudah, dengan lancar. Karena adanya teknologi yang bernama teknologi di kita. Karenanya di ayat Ali Imran 133 dan 134 memang betul. Menahan emosi, menahan amarah, bahkan memaafkan, itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau mau iman kita dijaga dengan baik, maka kata Nabi, tahanlah emosimu, tahanlah amarahmu. Karena sesungguhnya amarah itu bisa saja terjadi karena hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, mungkin hal-hal yang kecil. Dikatakan oleh Nabi, api itu berasal dari percikan yang sedikit, nanti membesar menjadi api. Karenanya dendam itu juga berdasar atau berasal dari amarah, emosi dan sebagainya. Ada sebuah cerita Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau amat sangat mampu menahan emosinya kalau diingatkan dengan ayat Al-Quran. Ada pembantunya yang datang. Kemudian terjatuhlah makanan atau minuman yang dibawanya dan mengenai kain dari Umar bin Khattab. Hampir saja beliau meluapkan emosinya. Namun kemudian pembantu tadi mengatakan dengan surat Ali Imran 134, bahwa Allah mencintai orang beriman dan bertakwa, yaitu yang mampu menahan amarahnya sekaligus memaafkan sesamanya. Akhirnya Umar tersenyum dan mengatakan, aku maafkan kamu karena Allah lah yang perintahkan aku untuk memaafkan sesama kita semua. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak ada khilaf. Bagi kita, memaafkan, menahan emosi adalah insya Allah akan menguatkan iman dan takwa kita semua. Insya Allah. Tapi emang ya Ustaz ya, untuk jadi orang sabar gitu kan gak mudah gitu. Ada aja kayak yang Ustaz tadi bilang, hal-hal kecil kadang memicu emosi kita. Lantas apa sih Ustaz dalam keseharian kita yang bisa kita lakukan nih untuk mengingatkan diri sendiri untuk bisa lebih sabar dan mengontrol emosi? Ya Mbak Sheila Purnama, Imam Ghazali mengatakan,
orang yang mengingat kesalahannya jauh lebih lapang dada dari yang mengingat kebaikan-kebaikannya. Bukankah semua kita bersalah? Kalau kita menyadari bahwa kita juga bersalah, kita berdosa, maka kita mudah memaafkan. Saya juga bersalah. Kalau nanti saya bersalah tidak dimaafkan, saya juga rugi. Karenanya mengingat bahwa semua kita bersalah, semua kita adalah berbuat dosa, itu yang memudahkan seseorang berlapang dada. Demikian juga kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang mudah menahan diri dan berlapang dada, kita mengingat juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tidak seberuntung kita. Lihatlah yang di bawah Anda akan lebih bersabar. Jangan melihat yang di atas Anda, karena kerap sekali Anda punya hasad dan iri, kata Nabi. Kalau lihat yang di atas, munculnya iri dan dengki. Kalau melihat yang di bawah kita, masih banyak saudara kita, sahabat kita yang mungkin keadaannya lebih sulit dari kita. Itulah yang akan menguatkan juga lapang dada. Karenanya Nabi mengingatkan kita, menganjurkan kita untuk banyak datang ke tempat-tempat yang kesulitan. Misalnya ke panti asuhan, anak yatim, atau orang-orang yang tidak beruntung dalam tanda kutip. Supaya ini di sini menjadi lebih sabar, lebih menahan emosi, karena memang keadaan kita selalu berganti dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Demikian juga kita ingat dengan sabda Nabi SAW bahwa menahan amarah itu dengan cara kita mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah berarti kita mengingat bahwa kita selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Ustadz setuju banget tadi dengan yang Ustadz bilang, sebelum kita marah ada baiknya kita ingat juga ya Ustadz ya, kalau kita juga sering banyak salah. Kalau bener banget tadi kata Ustadz, kalau kita nggak mau maafin orang atau kita nggak nahan marah, emang kita mau digituin gitu Ustadz ya, bener. Baik.